Afifah Nita Apriana, NPM 1813031012. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktik akuntansi pada kasus pertama perusahaan jasa. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang praktik akuntansi atau jurnal umumnya, di sini saya akan membacakan ketentuan-ketentuan dari barista laundry perusahaan jasa ini. Nah, barista laundry merupakan usaha yang menyediakan jasa antara lain cuci kering itu dengan harga 6.000 per kilogram, setrika dengan harga 8.000 per kilogram, cuci setrika dengan harga 10.000 per kilogram. Barista laundry dibuka awal bulan Maret 2020 dengan modal awal senilai 250 juta dengan pemilik yang bernama Nona Sofiola. Nah, kebijakan akuntansi barista laundry ini, yang pertama itu metode pencatatan perlengkapan menggunakan metode real, yang kedua metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode nominal, yang ketiga metode pencatatan penerimaan di muka menggunakan metode nominal, yang keempat pembelian peralatan jika lebih dari 1 juta diakui sebagai aset tetap berwujud, dan jika pembelian peralatan kurang dari 1 juta maka diakui sebagai perlengkapan. Nah, yang kelima itu pemeliharaan dan perbaikan aset tetap berwujud lebih dari 750.000 diakui aset tetap, dan jika kurang dari 750 diakui sebagai beban terjadinya. Nah, yang keenam perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Estimasi umur ekonomis masing-masing aset tetap berwujud antara lain. Nah, di sini udah diketahui bahwa aset tetap berwujud seperti kendaraan itu umur ekonomisnya 5 tahun, mesin cuci umur ekonomisnya 8 tahun. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk menentukan jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama, ini kita akan membahas transaksi selama bulan Maret 2020. Pada tanggal 1 Maret, Nona Sofiola menginvestasikan uang tunai untuk modal awal usaha senilai 250 juta. Pada transaksi ini, akun yang berpengaruh adalah kas dan modal. Kas pada modal senilai 250 juta masing-masing. Keterangannya adalah setoran modal Nona Sofiola. Yang kedua, pada tanggal 2 Maret, Nona Sofiola membeli 3 unit mesin cuci Sharp senilai 3 juta tunai. Nona Sofiola juga membeli 3 unit mesin pengering Modena 5 juta tunai. Nah, dalam transaksi ini itu dapat kita satukan menjadi akun peralatan dan juga dapat kita tentukan secara detail satu persatu akunnya, dan saya menentukannya secara detail, yaitu saya menyebutkan nama barangnya, bukan peralatan gitu. Dan di sini mesin cuci itu senilai 9 juta karena harga 3 juta dan membelinya 3 unit mesin cuci. Terus mesin cuci pengering ini senilai 15 juta karena membelinya 3 unit mesin pengering dengan harga 5 juta dan berpengaruh pada kas karena secara tunai. Transaksi pada tanggal 3 Maret itu membeli setrika uap laundry 3 unit dengan harga 3.200.000 secara tunai. Akun yang berpengaruh pada jurnal umum ialah setrika pada kas. Nah, setrika 9.600.000, kas 9.600.000 dikredit karena 3.250.000 dikali 3 unit. Terus pada tanggal 4 Maret ini membeli perlengkapan laundry, timbangan, sabun, cuci, pewangi pakaian, hanger, jemuran, dan lainnya senilai 6 juta secara tunai. Nah, pada transaksi ini akun yang berpengaruh adalah perlengkapan laundry pada kas senilai 6 juta. Keterangannya adalah pembelian perlengkapan laundry. Pada tanggal 6 membeli kendaraan senilai 20 juta secara tunai. Akun yang berpengaruh adalah kendaraan pada kas senilai 20 juta. Keterangannya adalah pembelian kendaraan. Nah, pada tanggal 8 Maret menyewa ruko untuk kegiatan usaha laundry selama 2 tahun senilai 48 juta secara tunai. Nah,
Akun yang berpengaruh pada transaksi tersebut adalah beban sewa dibayar di muka pada kas senilai 48 juta. Keterangannya adalah pembayaran sewa selama 2 tahun. Dan pada tanggal 10 Maret, nah, pada transaksi ini, akun yang berpengaruh adalah kas piutang pada pendapatan. Bagaimana cara menghitungnya? Kita akan menghitungnya dengan mendahulukan yang tunai terlebih dahulu, karena akan berpengaruh pada akun kas. Pada jasa cuci setrika, nah, ini berpengaruh pada ketentuan yang sebelumnya kita baca pada awal. Ingat ya, cuci kering 6.000 per kilo, setrika 8.000 per kilo, cuci setrika 10.000 per kilo. Nah, itu berpengaruh pada ini penentuan harganya, yaitu ini jasa cuci setrika. Jasa cuci setrika itu senilai berapa tadi ya? 10.000 ya, jasa cuci setrika. Ya, 10.000 per kilo. Jadi di sini 5 kali 10.000 yaitu 50.000. Terus ini yang secara tunai dulu ya, kita jumlahin. Jasa setrika itu senilai 8.000 dalam jumlah 7 kg. Jadi 7 kali 8.000 56.000. Terus jasa cuci kering itu senilai 6.000. 8 kali 6.000 itu 48.000. Jadi jumlah secara tunainya 154.000 itu pada akun kas. Dan sekarang kita menentukan yang kredit. Yang kredit itu ada jasa cuci setrika 5 kg dengan harga 10.000. Jadi 5 kali 10.000 sama dengan 50.000. Dan 8, ini jasa setrika ini 8.000. 8 kali 8 8 kali 8.000 ya, maksudnya 64.000. Jadi jumlahin 114 pada akun piutang usaha nih. Dan pada akun ini berpengaruh pada pendapatan. Jadi keterangannya penerimaan pendapatan jasa. Nah, kita selanjutnya transaksi tanggal 12 Maret. Transaksi ini itu sama halnya dengan yang sebelumnya. Cara menghitungnya, kita tentukan dulu yang tunai. Jadi cuci setrika tadi itu dengan harga 10.000. 5 kg kali 10.000 50.000. Jasa setrika itu tadi 8.000 dikali 4 kg 32.000. Dan jasa cuci kering itu tadi 6.000. Jadi 6 kali 6.000 36.000. Jumlahnya adalah 118 ya nih pada kas. Terus pada piutang usaha, yaitu kita hitung yang di kredit. Jadi jasa cuci setrika itu 10.000. 3 kali 10.000 yaitu 30.000. Dan jasa setrika itu tadi 8.000 kan, jadi 2 kali 8 itu 16.000. Jadi totalnya 46.000 ya, 46.000. Nah, berpengaruh pada akun pendapatan senilai 164.000. Keterangannya adalah penerimaan pendapatan jasa. Nah, transaksi selanjutnya adalah membayar beban utilitas senilai 1.500.000 secara tunai. Di sini akun yang berpengaruh pada transaksi tersebut adalah beban utilitas pada kas. Jadi beban utilitas pada kas masing-masing 1.500.000. Keterangannya adalah pembayaran beban utilitas. Pada transaksi 16 Maret, menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa cuci setrika 5 kg dan jasa setrika 8 kg. Nah, di sini tanggal 16 Maret ya. Ini pelunasan. Jadi kita akan menerima kas dan piutang usahanya kita akan berkurang karena udah mengalami pelunasan gitu ya. Dalam ini jadi kan kita tadi orang tersebut punya utang senilai 114 ya. Kita bisa lihat di tanggal 10 ya, pembayaran tanggal 10. Kita bisa lihat di sini piutangnya 114. Jadi otomatis kita kasnya pada tanggal 16 senilai 114 juga. Dan transaksi tanggal 18 Maret
membeli perlengkapan laundry, sabun cuci, pewangi pakaian sebesar 500.000 secara tunai. Jadi, akun yang berpengaruh adalah akun perlengkapan laundry pada kas nih. Senilai masing-masing 500.000 dan keterangannya pembelian perlengkapan laundry. Selanjutnya, pada tanggal 19 Maret menerima pelunasan atas transaksi tanggal 12 atas jasa cuci setrika 3 kg dan jasa setrika 2 kg. Jadi ini pembayaran tanggal 12. Kita bisa lihat piutang usaha pada tanggal 12 ini 46.000. Jadi akun yang berpengaruh adalah kas dan pada piutang usaha masing-masing 46.000 dikarenakan piutang usaha yang pada tanggal 12 Maret tersebut 46.000. Transaksi pada tanggal 20 Maret. Nah, kita menghitung seperti tanggal 12 dan 10. Di sini kita akan menentukan yang secara tunai dulu seperti yang tadi. Tanggal 20 cuci setrika dengan harga 10.000 10 kilo. Jadi 10 kilo kali 10.000 100.000. Jasa cuci kering tadi itu 6.000. Jadi 8 kali 6 senilai 48.000 dengan jumlah 148.000 kas karena secara tunai ya. Terus yang secara kredit itu jasa setrika tadi dengan harga 8.000. Jadi 8 kali 8 kali 8.000 itu 64.000 dan jasa cuci kering tadi 6.000. Jadi 5 kali 6.000 30.000. Jadi jumlahnya adalah 94.000. Jumlah piutang usahanya adalah 94.000. Berpengaruh pada pendapatan sejumlah 242.000. Keterangannya adalah penerimaan pendapatan jasa. Nah, selanjutnya kita akan menentukan transaksi pada tanggal 22 Maret. Menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci kering tanggal 20. Nah, kita bisa lihat bahwa piutang usaha pada tanggal 20 itu pada transaksi ini itu yang melunasi itu hanya transaksi jasa cuci kering. Jadi, cuci kering tersebut yang tadi itu 5 kali 6.000 yaitu 30.000. Jadi, akun yang berpengaruh kas pada piutang usaha senilai 30.000. Di sini transaksi tanggal 24 Maret menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 5 kg. Jasa setrika 5 kg. Tanggal 20. Nah, jadi yang dilunasin hanya 5 kg. Jasa setrika tadi ada harganya itu jasa setrika tadi harganya 8.000. Jadi 5 kali 8.000 yaitu 40.000. Kas pada piutang usaha senilai 40.000. Nah, pada tanggal 25 Maret menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 3 kg tanggal 20. Jadi setelah ini 5 kg dicicil lagi dilunasin, totalnya dilunasin sisanya itu kan 3 kg tadi. Nah, 3 kg kali 8.000 ya tadi. Jadi akun yang berpengaruh kas pada piutang usaha masing-masing senilai 24.000. Transaksi tanggal 26 Maret. Nah, kita menghitung lagi seperti yang tadi. Tanggal 26 Maret jasa cuci setrika itu 10.000. Jadi dengan jumlah 10 kilo, jadi 10 kilo kali 10.000 100.000. 12 kilo dikali jasa setrika tadi 8.000 jadi 96.000. Jasa cuci kering itu
6 kg dikali 6.000, jadi jumlahnya 36.000. Jadi jumlah keseluruhannya secara tunainya itu 232.000 pada akun kas ya. Nih. Terus kita menghitung yang secara kredit. Tuh jasa cuci setrika 10.000 kan tadi, jadi 8 kali 10.000 80.000, dan 8 kali 8.000 jasa setrika itu 64.000. Jasa cuci kering itu tadi 6.000, jadi 10 kali 6.000 60.000. Total dari ini adalah 204.000 nih piutang usaha pada pendapatan senilai 436.000. Dan selanjutnya, transaksi pada tanggal 28 Maret, pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai 1.250.000. Jadi di sini akun yang berpengaruh pada transaksi tanggal 28 adalah Drive Nona Sofiola pada kas, masing-masing senilai 1.250.000. Jadi pada transaksi 29 Maret menerima pelunasan atas transaksi jasa cuci kering 8 kg tanggal 26. Jadi jasa cuci kering tadi itu 6.000 dikali 8, 6 kali 8 tanggal berapa tadi ya? Tanggal 26 adalah 80.000. Jadi kas yang berpengaruh akun yang berpengaruh yaitu kas pada piutang usaha masing-masing senilai 80.000. Pada tanggal 30 Maret membayar gaji 5 karyawan senilai 3 juta secara tunai. Akun yang berpengaruh pada tanggal 30 Maret tersebut adalah beban gaji pada kas senilai masing-masing 15 juta karena 5 karyawan dengan gaji 3 juta masing-masing. Pada ini transaksi tanggal 31 Maret menerima pelunasan atas transaksi jasa setrika 8 kg tanggal 26. Karena jasa setrika itu 8.000, jadi 64.000. Dan saya di sini menggabungnya dalam satu transaksi ya. Jadi akun yang berpengaruh kas pada piutang usaha. Jadi ini tadi kan 64.000 dan ini jasa cuci kering itu 6.000 kali 5 kg yaitu 30.000. Jadi 64 ditambah 30.000 yaitu 94.000. Dengan total aktiva adalah 377.388.000 balance. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar. Selanjutnya adalah buku besar, yaitu buku besar itu adalah pengelompokan akun-akun apa saja yang terdapat di jurnal umum. Di sini langsung saja kas. Mengelompokkan kas ini tanggal 1 itu setoran modal 250 juta di debit dan saldonya 250 juta. Terus pembelian pada tanggal 2 Maret ini pembelian peralatan, keterangannya pada kredit senilai 24 juta. Ini cara menentukan jumlah saldo yang terdapat pada buku besar itu jika sebelumnya akun pertama itu adalah debit dan akun kedua itu terdapat pada kredit, yaitu jumlahnya akan dikurangkan. Sebaliknya jika akun sebelumnya itu di debit dan akun sesudahnya ada di debit juga, itu akan ditambahkan. Jadi jika satu kolom debit dia akan ditambah, begitupun jika satu kolom kredit itu akan ditambah, jika berlawanan itu akan berkurang, seperti itu. Dan setiap akun di sini akan dikelompokkan pada masing-masing. Langsung saja kita akan ke jurnal penyesuaian.
neraca saldonya sudah ditentukan dari buku besar yang kita hitung kasnya senilai 125.230.000, piutang usahanya 30.000, perlengkapan laundry 6.500.000, mesin cuci 9 juta, mesin pengering 15 juta, setrika 9.600.000, kendaraan 20 juta, modal Nona Sofiola itu dikredit 250 juta, 1.250.000, pendapatan jasa dikredit senilai 1.110.000, beban gaji didebit 15 juta, beban utilitas 1.500.000 didebit, beban sewa dibayar di muka 48 juta didebit dengan jumlah 251.110.000 balance. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian itu dibuat untuk proses mencatat perubahan saldo pada beberapa akun yang biasanya terdapat di informasi data ya, terdapat pada soalnya, yaitu di sini ada yang pertama, perlengkapan tersisa senilai 2 juta. Jadi, bagaimana caranya untuk menentukan perlengkapan yang terpakai? Perlengkapan yang terpakai itu perlengkapan yang tersedia pada awal yaitu 6.500.000 dikurangkan dengan perlengkapan tersiksa tersebut senilai 4.500.000. Jadi akun yang berpengaruh yaitu beban perlengkapan laundry pada perlengkapan laundry senilai masing-masing 4.500.000. Dan yang kedua, penyusutan mesin cuci dan kendaraan. Nah, penyusutan mesin cuci dan kendaraan ini kita bisa ketahui dari ketentuan yang tadi kita sampaikan, tadi kita baca, yaitu kendaraan itu umur ekonomisnya 5 tahun, mesin cuci 8 tahun. Jadi kita yang di soal tadi itu mesin cuci dahulu kan. Jadi kita tentukan mesin cuci. Beban penyusutan mesin cucinya dulu. Jadi beban penyusutan mesin cucinya itu karena mesin cuci dengan harga 9 juta dibagi dengan 8 tahun umur ekonomisnya dan dibagi dengan 12 bulan dalam 1 tahun. Jadi dengan hasil 93.750. Akun yang berpengaruh adalah beban penyusutan mesin cuci dan akumulasi penyusutan mesin cuci senilai 93.750. Dan sekarang kita tentukan penyusutan kendaraannya. Nah, penyusutan kendaraannya itu seperti yang tadi ya. Jadi kendaraan jadi 20 juta karena akun kendaraan di sini ada 20 juta di debit. Jadi dibagi 5 tahun dan dibagi lagi 12 bulan selama 1 tahun dengan hasil 333 rupiah. Akun yang berpengaruh beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Dan selanjutnya sewa yang belum terpakai senilai 46 juta. Karena tadi akun yang berpengaruh adalah sewa dibayar di muka pada beban sewa senilai 46 juta masing-masing. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang neraca lajur. Neraca lajur ini kertas kerja itu yang berisi semua data tentang akuntansi dan biasanya ini untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan, meringkas informasi, neraca saldo, dan meminimalisir kesalahan. Karena di sini udah jelas nih. Jadi kita bisa menentukan oh ini salah, oh ini benar gitu. Di sini saya dari neraca lajur nih ditambahkan akun-akun yang tidak terdapat pada
neraca saldo, dan tapi terdapat pada ayat jurnal penyesuaian dijumlahin di sini. Pada neraca saldo disesuaikan, jika seperti ini 6 juta, pada perlengkapan laundry ini 6.500.000, dan neraca saldo itu di debit 6.500.000, tapi ayat jurnal penyesuaian ini berada di kredit senilai 4.500.000, itu dikurangkan dengan jumlah 2 juta. Nih, seperti itu selanjutnya. Setelah disesuaikan, kita bisa menentukan laba rugi, di mana laba rugi itu hanya terdapat pendapatan dan beban saja. Setelah itu neraca adalah kebalikan akun-akun yang tidak terdapat pada laba rugi pada akun laba rugi ini. Jadi neraca ini adalah akun-akun aktiva dan pasiva. Selanjutnya, laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi itu bagian laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode tertentu yang menjabarkan akun pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba bersih. Nih, laba bersih setelah pajak. Kita tentukan tadi pendapatannya berapa. Nih, pendapatannya berapa? 1.110.000. Beban operasionalnya terdiri dari beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan mesin cuci, beban penyusutan kendaraan, dan beban administrasi dan umum. Ya, ada beban gaji, beban utilitas, dan nilainya ditentukan dari neraca lajur dari yang sebelum-sebelumnya. Total beban administrasi ini 16.500.000 dan sebagainya. Kita jumlahkan, kita kurangkan, ini dikurangkan senilai 22 juta. Selanjutnya kita laporan perubahan ekuitas, di mana laporan perubahan ekuitas itu menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan pada periode tertentu. Jadi di sini menggambarkan tentang kenaikan atau penurunan modal. Nih. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang neraca. Neraca ini laporan sistematis tentang aktiva, utang, serta modal dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Jadi di sini ditulis lagi yang mana yang aset kita tentukan dan yang mana yang kewajiban dan modal kita tentukan. Ya, kita tentukan masing-masing dan kita jumlahkan dengan total aset 226.432.917 rupiah, dan begitupun kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya, jurnal penutup, di mana jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Nah, akibat dari penutupan akun-akun yang ditutup ini, itu akun akan menjadi 0 pada awal periode, dan biasanya akun yang ditutup itu adalah akun nominal yang berupa pendapatan dan beban, dan akun pembantu modal yaitu pref dan ikhtisar laba rugi. Nah, ini bisa ditentukan dari transaksi sebelumnya, dari laporan sebelumnya. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutupan, di mana neraca saldo setelah penutupan ini untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar benar-benar seimbang atau balance. Nah, jadi kita jumlahin semua yang ada di buku besar dengan jumlah 226.86.000, dan begitupun kredit balance. Setelah menentukan itu, kita akan menentukan jurnal pembalik, di mana jurnal pembalik ini
dibuat untuk membalik ayat jurnal penyesuaian, akun yang ada di ayat jurnal penyesuaian yang berkemungkinan menimbulkan akun pada neraca saldo. Jadi biasanya akun-akun yang memerlukan jurnal pembalik ini adalah beban yang masih harus dibayar, beban yang dibayar di muka jika tercatat sebagai beban, pendapatan yang masih akan diterima, pendapatan yang diterima di muka jika tercatat sebagai pendapatan, dan pemakaian atas perlengkapan jika tercatat sebagai beban. Nah, di mana kita tadi kan pada transaksi 8 Maret nih menyewa ruko untuk kegiatan usaha laundry senilai 2 tahun 48 juta. Nah, setelah disesuaikan itu hanya 46 juta. Dan pada penyesuaian itu akunnya ada akun sewa dibayar di muka pada beban sewa. Dan pada jurnal pembalik itu akan dibalik mana? Pada jurnal pembalik itu akan dibalik beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai 46 juta masing-masing. Kita memenuhi kriteria yang kedua, yaitu beban yang dibayar di muka karena nyewa ruko secara tunai. Oke, terima kasih. Sekian dari pemaparan saya menjelaskan tentang kasus pada perusahaan jasa.